Screenku kelihatan nggak? Aman, Kak. Aman, oke. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi siang ini, kita siang ini nih workshop akan bahas tentang materi building modern responsive website with Tailwind CSS ya. Sebelum itu perkenalan dulu ya, mungkin teman-teman yang belum tahu aku atau mungkin belum join di workshop sebelumnya tentang web development ya. Jadi namaku Dava Surya Rayan dari Fakultas Vokasi jurusan Teknik Informatika angkatan 2023. Nah, aku di sini itu sebagai divisi akademi web development staff core team GDGUC Airlangga University. Nah, jadi di sini ada beberapa media sosial aku yang paling sering aku pakai. Ini ada Instagram sama LinkedIn. Ini juga ada GitHubku juga. Mungkin teman-teman yang mau lihat-lihat GitHubku atau mungkin mau lihat projectku bisa datang ke GitHubku ini ya, Dava 12. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Nah, untuk itu kita akan bahas agenda dulu nanti. Kira-kira nanti untuk workshop ini apa aja yang akan kita bahas. Itu yang pertama kita akan membahas tentang apa sih responsive web itu. Yang kedua, kita akan belajar tentang what is media screen. Yang ketiga, kita akan belajar tentang implementasi media in source element. Yang keempat, kita akan belajar tentang Tailwind CSS. Yang kelima, kita akan belajar implementasi Tailwind CSS. Dan keenam, kita akan belajar tentang implementasi Tailwind with open source component. Dan yang ketujuh, kita akan mencoba buat belajar implementasi Tailwind CSS with Daisy UI. Nah, ini untuk materi 6 dan 7 nih, kita pilih salah satu aja ya nanti. Karena ini sebenarnya sama aja sebenarnya Daisy UI sama open source component ini. Oke, lanjut aja kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, what is responsive web? Apa sih responsive web itu? Nah, kalau teman-teman membayangkan sebuah website ya, biasanya kan website itu bisa dibuka di semua device. Nggak mungkin kan kita kalau sebagai developer itu bikin website cuman ya ini website cuman bisa dibuka di laptop aja. Ini website cuman dibuka di HP aja nggak mungkin. Karena kan semua orang kan pasti kalau misalkan punya device itu kan nggak mungkin cuma satu rata-rata. Biasanya ada yang punya laptop, ada yang punya HP. Nah, jadi ada kemungkinan mereka tuh pasti akan membuka suatu website itu nggak hanya di HP aja. Mungkin aja bisa membuka website itu di dalam laptop atau mungkin desktop. Nah, jadi disinilah fungsi responsive web itu yang sebenarnya. Responsive web design adalah pendekatan dalam pengembangan web di mana desain dan tata letak halaman web menyesuaikan secara otomatis dengan ukuran layar, resolusi, dan orientasi perangkat yang digunakan oleh pengguna. Nah, jadi ini seperti ini gambarnya. Website itu harus bisa dibuka di berbagai macam berbagai macam device ya. Ada di desktop, ada di tablet atau iPad, dan yang terakhir ada di HP. Ini yang paling umum karena paling sering dipakai dan dibawa oleh semua orang. Yang kedua adalah elemen utama dalam responsive web. Nah, elemen utama dalam responsive web, itu kalau teman-teman lihat itu pertama adalah media queries. Nah, ini contoh implementasinya nih kayak gini. Media queries digunakan untuk mendeteksi ukuran layar perangkat dan menerapkan gaya CSS yang sesuai. Jadi kalau teman-teman itu bikin responsive web, ya, menggunakan CSS atau HTML sendiri, kalian ngoding sendiri itu biasanya kalian harus nentuin dulu kira-kira ukuran buat CSS-nya itu untuk apa? Misalkan kalian bikin media nih. Nah, nanti di sini tentu ini nih max width sama min width-nya itu ukurannya berapa. Oh, ternyata kita mau bikin ukuran HP. Berarti kalau ukuran HP min width-nya 300 px, max width-nya berarti 400 atau sampai 500 px seperti itu. Baru nanti di dalamnya kita coding menggunakan CSS seperti biasa. Ada kelas dan juga ada selektornya. Yang kedua adalah elemen utama dalam responsive web. Yang kedua adalah layout yang fleksibel. Nah, menggunakan sistem grid fleksibel, contoh CSS grid atau flexbox, agar elemen web dapat menyesuaikan ukuran layar. Elemen seperti header, footer, sidebar, dan konten utama akan beradaptasi secara proporsional. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada display, ada grid, template kolom, ya, repeat, autofit, dan juga ada gap. Nah, jadi gap ini fungsinya yang yang memberikan jarak antara satu kolom dengan kolom lainnya, itu disebut dengan gap. Manfaat responsive web. Nah, pengalaman pengguna yang lebih baik itu sudah pasti dong. Yang kedua adalah pengguna dapat dengan nyaman mengakses situs tanpa harus melakukan zoom atau scroll horizontal. Yang kedua, SEO yang lebih baik. Ketiga, Google lebih menyukai situs responsif dan memberikan peringkat yang lebih baik pada hasil pencarian. Jadi kalau di Google itu teman-teman nyari di search bar, itu kalau misalkan suatu website memiliki responsif yang baik, itu biasanya akan direkomendasikan di dalam history search bar-nya. Lalu yang keempat adalah yang selanjutnya adalah efisien pengembangan.
Selanjutnya juga ada satu situs dapat digunakan untuk semua perangkat, mengurangi kebutuhan, pengembangan situs terpisah untuk desktop dan mobile. Lalu selanjutnya ada hemat biaya dan waktu, dan yang terakhir ada tidak perlu membuat aplikasi atau versi khusus untuk perangkat tertentu. Yang kedua adalah Tailwind CSS atau Responsive Web. Nah, teman-teman lihat dulu dong di sini. Nih ya. Ini tuh sebuah kayak permasalahan yang paling sering kita alami gitu loh di dalam sebuah responsive web gitu. Ini teman-teman kalau lihat di desktop ini kan, ini di navbarnya ini, itu kan kalau teman-teman lihat itu kan ada home, menu, blog atau kontak us ya. Nah, kenapa kok di handphone ini bisa berubah menjadi drop down? Ini fungsinya buat apa? Fungsi utamanya yang paling penting itu adalah apa? Untuk meminimalisir tempat, sekaligus juga untuk membuat agar tombol ini lebih mudah diakses. Karena kalau misalkan nggak dibikin drop down, teman-teman, tombol ini nanti akan saling berdempetan. Karena seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, responsive web itu di mana kita menyesuaikan untuk ukuran layarnya. Begitu. Maka nanti dibuat seperti drop down. Nah, nanti kita ini akan coba implementasi ya di Visual Studio Code. Gimana sih caranya bikin kayak gini gitu loh. Beserta dengan media queries-nya juga. Nah, lalu ini kita masuk ke Tailwind. Apa itu Tailwind CSS? Nah, Tailwind CSS adalah framework CSS berbasis utility first yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna dengan cepat dan efisien. Tidak seperti framework CSS tradisional seperti Bootstrap atau Foundation yang menyediakan komponen siap pakai, misalnya tombol atau navbar. Tailwind CSS menyediakan serangkaian kelas utility kecil yang dapat digabungkan langsung di HTML untuk membuat desain yang sepenuhnya custom. Nah, untuk fitur utamanya, ini kalau di Tailwind CSS ini ada 3. Yang pertama adalah utility first, menyediakan kelas-kelas kecil untuk tampilan seperti background gray 500 ya. Ini seperti salah satunya ini utility first ini yang ada di Tailwind. Yang kedua adalah high customizable. Tailwind memiliki fitur konfigurasi atau tailwind.config.js yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tema, warna, font, spacing, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah responsive design, mendukung breakpoints untuk desain responsif menggunakan prefix seperti small atau SM, MD atau medium, LG dan juga large dan seterusnya. Keunggulan Tailwind CSS membantu membuat desain UI yang lebih cepat. Ini udah pasti lah ya. Yang kedua adalah desain lebih fleksibel dibandingkan framework berbasis komponen. Dan yang ketiga, mudah diintegrasikan dengan framework JavaScript seperti React, Vue, atau Next.js. Terima kasih. Sekarang kita coba masuk ke Visual Studio Code-nya. Kira-kira VS Code-ku kebuka nggak? Halo? Kebuka, Kak. Oke, sip. Nah, jadi di sini kita akan mencoba mempraktekkan tentang yang tadi sudah aku bahas ya, yaitu pertama itu adalah media queries untuk responsive design, dan yang kedua mungkin kita akan coba implementasi menggunakan Tailwind-nya juga, framework CSS. Nah, yang pertama kita akan pakai itu adalah media queries-nya dulu. Nah, kita akan coba implementasi media queries seperti ini, menggunakan untuk responsive web. Untuk implementasi media queries itu ada 2 cara. Yang pertama adalah, cara pertama, itu kita implementasikan langsung di dalam folder style.css. Ini aku udah nyiapin 2 file. Yang pertama ada index.html, yang kedua style.css. Ya. Kalau untuk yang ada 2 cara, yang pertama itu kita masukkan ke dalam style.css, yang kedua itu kita taruh di sini langsung menggunakan link. Jadi kita masukkan ke dalam link CSS-nya ini. Nah, sekarang kita coba integrasikan dulu untuk ke style CSS-nya. Nah, cara integrasiannya gampang ya. Ini style.css. Nih. Dengan begini, maka si CSS ini itu udah siap untuk kita pakai. Nah, tadi kan aku bilang kan, media queries itu bisa kita masukkan langsung di dalam sini. Caranya gimana? Ketik di dalam sini media begini, screen, and kita tentukan min width-nya itu berapa dan max width-nya berapa. Misalkan aku mau
agar si min width-nya ini begini itu 300 misalnya ini. Terus kita bikin untuk max width-nya atau lebar dari maksimalnya itu kita atur 450 px begini. Ini berarti untuk apa ini? Untuk handphone. Nah, selanjutnya ya itu ada satu cara lagi. Yang pertama adalah kita implementasikan di dalam CSS-nya langsung. Caranya gimana? Ketik add media screen. Gini. And max width-nya berapa? Misalkan kita bikin min width-nya itu tadi kan 450 ya. Min width-nya gini. 451. Misalkan gini, px. Nah. Ini dua cara implementasi untuk responsive web menggunakan media query ya. Di sini kalau kita masukkan ke dalam sebuah link itu nanti dia akan menjadi sebuah atribut dalam HTML ya, atau kita namainnya itu inline media queries. Sedangkan kalau ini itu namanya external media queries. Karena apa? Karena dia berada di file CSS itu sendiri. Oke? Jadi seperti ini cara implementasinya. Nah, sekarang kita akan coba bikin seperti yang ini. Kalau teman-teman bisa lihat ya. Ini kan kalau dilihat ini kan navbar antara desktop dan juga handphone ini kan berbeda. Nah, kita akan coba implementasikan di dalam sini. Nah, untuk membuatnya yang pertama adalah kita harus ketikkan div dulu. Nah, ini kita akan juga belajar sedikit-sedikit tentang dasar-dasar HTML ya. Karena ini aku sudah punya ini aku hapus dulu, kita atur HTML dan bodinya. Ya, ini teman-teman mungkin kalau misalkan kemarin belum ikut workshop sebelumnya ya. Jadi HTML body ini nanti fungsinya itu kalau teman-teman lihat di bagian sini. Misalkan aku tuliskan namaku ya, Dapat Surya gini. Terus untuk kelasnya, misalkan aku atur div class navbarnya gini. Nih. Coba aku pasang di sini div navbar. Misalkan background color red. Coba kita jalankan menggunakan extension go live. Nah, ini kan belum ada anunya ya, belum ada apa kalau bisa dibilang ini hasilnya. Kenapa? Karena style.css ini ya, ini tuh milik si media queries untuk handphone ya. Jadi caranya kalau misalkan kita mau bikin untuk tampilan desktop, berarti kita harus bikin file baru di sini. Namanya bebas, misalkan index.css begini. Nah, jadi kita nanti itu punya dua CSS di sini. Kita punya dua link CSS. Yang pertama untuk style.css dan yang kedua untuk index.css. Ini, Nah, ini. Coba kita sekarang pasang di index.css. Tadi nama kelasnya apa? Div navbar. Oke, kita pasang di sini coba. Div navbar. Untuk background color-nya coba kita kasih red tadi. Dan apa yang akan terjadi? Kita lihat. Nah, dia akan berubah warnanya menjadi merah. Betul ya? Tapi kalau teman-teman lihat kan di bagian pinggir-pinggir pojok ini kan masih kayak ada gap kan, kayak nggak bisa rapet gitu loh. Ini gimana caranya nih kok biar bisa rapat kayak gini? Caranya di bagian sini, nah inilah fungsi dari HTML dan body tadi, teman-teman. Fungsinya di sini. Nah, kita pasang di sini padding sama dengan 0, margin sama dengan 0. Gini. Kita coba cek. Nah, dia rapat, cuman atasnya belum rapat. Kenapa? Karena kita lupa satu sintaks. Di sini. Kita pasang bintang dot koma. Nih, ini jangan lupa nih. Dua ini penting banget kalau misalkan kalian mau ngoding CSS sendiri, ya.
Coba kita cek. Tuh, jadi rapat. Betul ya? Nah, sekarang di sini kita akan main responsif. Coba kita tulis di style.css ini. Ya, ini kita samain kayak tadi juga. Ini kita copy aja. ctlv. Nah, ini kita taruh di sini. Tadi namanya adalah div navbar. Oke. Background color-nya berapa? Kita coba kasih aqua. Harusnya warna ini desktop dengan handphone itu nanti berbeda background-nya. Coba kita cek. Cara ngeceknya gimana? Di inspect aja. Gini. Kalau misalkan dia nggak berubah, berarti ada yang salah dari codingan kita. Coba cek dulu. Oke, ini salahnya di sini karena maksudnya 450, jadi coba aku sini aja, ini aku hapus. Nah, coba ini max width sama dengan link sama dengan style.css. Coba kita coba, apakah bisa berubah? Tidak bisa. Kenapa ya? Ini ada. Oh, aku tahu. Mungkin karena di bagian sini ya kita belum masang query-nya sendiri, teman-teman. Jadi ini tuh bisa jadi karena si query yang di atas itu juga terpengaruh dengan query yang di sini. Makanya si ininya tuh nggak bisa jalan. Caranya adalah coba ya. Ini kita pasang query yang kedua. Ada implementasi query yang kedua. Pertama, caranya adalah dengan minus ini. Nah, kayak gini. Habis itu kita taruh n di sini, coba kayak gini. Semoga saja sintaksnya tidak salah. Nah, nih. Coba. Berarti ini yang fungsinya ini aku kasih. Berarti belum, nggak perlu kayaknya. Kasih ini aja. Nih. Yang kedua, ini adalah desktop. Coba. Nah, coba ya. Bisa ya berubah ya warnanya. Tuh. Coba kita gedein. Kira-kira berubah nggak jadi warna red? Berubah. Nah, itu tadi implementasi untuk responsive web. Ini memang kalau kita pakai inline dan juga eksternal CSS untuk responsive web, itu emang kadang sering terjadi konflik kayak tadi, teman-teman. Kenapa? Karena ini, ya, sintaks ini, itu sangat berpengaruh terhadap sintaks yang di bawah. Gitu loh. Karena kan di sini kan kalau teman-teman lihat kan aku cuma masang maksudnya kan 450 ya. Yang artinya, si HP ini dari ukuran 0 sampai 450 itu nanti background-nya itu akan menjadi background aqua. Sedangkan kalau teman-teman bisa lihat di bagian index.css, nah di sini kan aku masang min width-nya itu 451, yang artinya dari 451 sampai ukuran website paling besar 1080 ya, itu nanti warnanya adalah background color-nya red. Begini teman-teman. Jadi implementasinya itu seperti itu. Oke. Nah, sekarang coba kita coding. Tadi kan udah terselesaikan ya masalahnya. Ini kita kasih di atas ini apa ya? Handphone, misalkan gini. Karena ini kita untuk responsifnya ini kita pakai device handphone dulu ya. Kenapa? Karena kan yang paling beda itu kan antara handphone sama desktop, laptop atau komputer. Gitu. Kalau misalkan teman-teman lihat di tempat sini, nah antara handphone ini, kalau misalnya kita masuk ke iPad ya, itu kan di sini sama lebar, dia masih lebar. Tuh. Jadi yang paling beda itu kan sebenarnya antara handphone sama laptop. Jadi kita akan bikin dua device dulu, laptop dan juga HP. Nanti kalau sudah selesai, mungkin kita coba-coba sedikit. Teman-teman bisa coba sendiri untuk yang tablet atau iPad seperti ini. Nah, sekarang kita udah punya div nih, teman-teman. Di dalam div atau navbar itu punya dua
komponen. Komponen pertama itu adalah logo. Ini udah pasti, karena setiap website itu pasti punya logo atau nama dari website tersebut. Dan biasanya umumnya adalah yang namanya nama, ya teman-teman bisa lihat, yang namanya nama itu pasti selalu berada di pinggir teman-teman, di sebelah sini. Betul kan? Jadi caranya adalah kita harus bikin 2 div dulu. Sini. Pertama adalah div logo seperti ini. Dan yang kedua adalah div seperti ini ya teman-teman ya. Div misalkan apa itu? Navbar. Bar 2 deh. Nah, untuk ini kita bikin di sini misalkan H1 untuk nama logonya, misalkan aku punya namanya second change, misalkan ini. Ya. Dan untuk yang logo kedua, ini kita punya ya harus butuh ul, udah pasti. Fungsinya ul ini apa? Ul ini fungsinya itu untuk home biasanya atau navbar ya. Jadi untuk tombol-tombol kalau misalkan kita mau redirect ke page-page selanjutnya tuh, itu biasanya ditaruh di navbar. Nah, kita pakai link. Yang kedua apa? Biasanya about me di sini. Yang ketiga adalah kontak me. Jadi. Nah, kayak gini. Sini kita pakai in class, jangan lupa. Oke. Nah, untuk ini kita harus ngoding dari mana dulu? Kalau misalkan kita mau bikin responsive desain secara mandiri itu kita harus ngoding dari mana dulu? Kalau misalkan kita punya 2 device, tampilan 2 device, yang apa HP dan juga laptop. Nah, pertama itu sebenarnya preferensi masing-masing ya, bisa dari laptop atau mungkin bisa dari HP. Tapi kalau aku pribadi itu biasanya ngodingnya itu langsung dari HP terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau HP itu ukurannya kecil, gitu loh. Apalagi kalau misalkan di dalam sebuah div atau section itu memiliki banyak apa isi atau komponen. Nah, itu biasanya kita mulai dari div karena lebih gampang ngaturnya. Jadi pas nanti dibuka ke tampilan website yang desktop itu lebih bisa untuk diatur dengan mudah. Jadi seperti itu. Nah, tadi kan kita di sini punya HP untuk stylenya adalah style.css, maka kita masuk ke sini. Nah, di style.css di sini, nah coba kita cek dulu di bagian sini div navbar. Kita harus ngeklik logonya dulu. Tapi karena di div navbar ini kita sudah ada berarti kita cuma tinggal medekin sini dulu. Height-nya kita atur 15 VH. VH itu artinya view height, ya kita ukur tingginya dulu, kita buat. Yang kedua adalah width-nya 100%, jangan lupa. Nah, ini tadi div logo yang mau kita pasang. Untuk formatnya CSS seperti ini ya. Ini nama dari kelas ya, kalau penggunaan pemanggilan kelas itu pakai titik, disertai dengan selektor yaitu kurung kurawal, dan ini isinya. Coba kita cek. Nah, kok jadinya kayak gini ya. Masih jelek karena kita belum CSS-in, nggak apa-apa, santai aja. Nah, jadi kita taruh di sini. Di bagian sini, teman-teman, kita bikin sebuah display. Tadi kan di Tailwind aku sedikit nyinggung ya terkait grid dan juga flexbox. Nah, kenapa kok grid dan juga flexbox itu sangat penting dalam HTML dan CSS, terutama responsive web design? Karena itu akan sangat berpengaruh terhadap tata letak dan juga kerapian. Justify content. Kita cek dulu aja. Nah, coba kita cek kayak apa. Nah, yang awalnya home, about, dan kontak mini berada di bawah, sekarang dia naik ke atas. Sekarang kita sesuaikan dengan div logonya. Jadi div logo ini kita atur dulu ya, misalkan width-nya sama dengan 30 px kan ini. Background color sama dengan berapa ya? Jangan 30 px deh, 30%. Kan ini. Background color sama dengan yellow. Nah, kenapa kok dipasangin background color? Fungsinya tuh biar kita tahu ukurannya tuh sampai mana. Nah, ini kan sampai sini nih. Kira-kira kurang lebar apa enggak? Nah, kita edit lagi. Ukuran dari si angka ini itu terlalu besar. Jadi kita ganti pakai P di sini. Second change. Biar lebih apa? Biar lebih kecil. Nah, sekarang baru kita coding.
lagi. Nah, jadi logo kita panjangin jadi 40%. Ini. 40%. Coba kita lihat lagi dulu. Di sini kita taruh di tengah biar lebih rapi lagi. Display flex. Sini. Justify content sama dengan center. Align item sama dengan center. Ini. Maka dia berada di tengah. Oke. Nah, udah di tengah, sekarang kita coba bikin ini. Nah, tadi kan kalau teman-teman lihat yang ada di Canva yang aku tunjukin, dia kan pakai drop down ya. Di situ kita akan mainnya. Karena dia pakai drop down, maka di bagian index.html ini kan udah daul. Ya, udah daul di sini. Ini kita kasih kelas dulu. Nah, tapi di bagian bawah ini kita buat satu, select untuk dropdownnya. Yang kedua adalah option. Kita bikin berapa? Misalkan tadi ada 3, berarti option lagi, taruh sini. Kita bikin lagi, option lagi. Nama dan ID kita tidak perlu pakai sih sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa deh kalau mau dipakai. Misalkan navbar dan ID-nya juga kita kasih navbar, bebas karena ini sebenarnya nggak dipakai, tapi nggak apa-apa, taruh aja. Taruh di sini home, about nih. Lalu yang terakhir adalah kontak nih. Coba kita cek di website, muncul, bener nggak? Cuman si atasnya ini itu masih ada, ya kan? Masih muncul. Nah ini gimana caranya nih? Kan kalau ini kan jelek nih buat di HP. Di bagian ini div yang paling atas ini, div navbar 2, ya. Navbar 2. Oke. Itu kita buat displaynya non. Coba aja, hilang. Ini hilang juga, saya bilang. Berarti di bagian sini ini harus kita coding juga. Nah ini follow-nya di div navbar full dan lain-lain. Berarti di bagian sini tinggal kita coding. Misalkan di bagian select-nya perlu kita kasih pas ya, select. Nah, ini harus juga kita atur select-nya. Kenapa? Karena kalau misalkan select-nya tidak kita kasih div navbar, oh, aku lupa teman-teman. Sorry, maaf saya blunder. Sebenarnya yang harus kita taruh kasih div itu bukan yang ini, tapi yang ini navbarnya. Oh, pantesan kok hilang semua. Sorry. Ini coba ya. Bisa hilang? Tidak bisa hilang juga. Kenapa tidak bisa hilang? Karena harusnya navbar 2. Benar nggak sih? Oh, salah namanya. Hah, sudah bisa. Maaf ya, tadi ada kekeliruan. Sorry. Nah, di bagian indeks, di bagian sini kan sudah full-nya kan udah hilang kan tuh. Sekarang kita tinggal modif. Tapi kita tidak perlu merubah susunan dari si HTML-nya, tetap gini. Karena nanti di bagian desktop itu juga kita pakai tampilan seperti ini, teman-teman. Cuman nanti kita perlu kalau misalkan di desktop itu nanti yang kita matiin atau kita non itu si drop-down-nya. Sekarang masuk ke style.css lagi. Udah ada ini, sekarang kita coding div navbarnya. Bagian sini coba cek dulu aman. Nah, baru deh kita kasih background color. Misalkan aku mau kasih warnanya blue violet. Sumbunya, width-nya, coba cek dulu dong. Kira-kira, oh di sini kurang. Kalau kalau misalkan tempatnya di sini, kan kita mau kan adanya di sini ya. Ini kan kalau di sini kan terlalu dempet, jelek.
caranya di Aqua ini, teman-teman, kita kasih justify content. Nah, kontennya apa? Space between. Nah, jadi space between ini tuh nanti akan membuat si div dari kedua HTML ini, mulai dari yang ini sampai ini, itu memiliki gap yang luas. Dia berada di pojok, jadi pojok ketemu pojok. Itu fungsi dari space between. Nah, kalau space around sama space evenly yang tadi ada di justify content itu sama aja, cuman mungkin jaraknya yang agak lebih ke sini atau mungkin. Jadi ada bedanya lah. Oke, setelah jasa sudah, sekarang kita panjangin dulu width-nya. Misalkan gue bikin jangan 300 px, kita bikin 30% aja. Nah, sini. Set. Sudah, kita coding si display-nya biar lebih masuk. Justify content sama dengan send. Line item sama dengan send. Jangan lupa. Nah. Kalau gini kan sudah bisa dipencet-pencet ya. Oke, sudah aman. Sekarang kita coba styling si select-nya ini. Coba kita styling, berarti select ini. Nah, selectnya sudah aman. Nah, berarti sekarang kita bikin selectnya. Kita atur untuk width-nya dulu ya. Width-nya kita atur berapa ya? 300 px. Hey, sama dengan 35 px. Apakah rapi? Kegedean. Terlalu kegedean. 200 coba. Masih kegedean. Ganti lagi, coba 100. Nah, segini cukup. Ini coba kita perbesar dulu. Set. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian sini ini kan ujung-ujungnya masih lancip. Kita desain lagi di sini. Border radius, jangan lupa, sama dengan 12 px. Set. Dia menjadi seperti ini. Kita buat ini lebih dekat ke sini ya, biar nggak terlalu mojok. Caranya gimana? Kita ada dua cara sebenarnya. Cara pertama, itu kita pakai margin. Begini teman-teman. Margin right sama dengan 20 px. Jadi kita geser ke sini. Cara kedua, ya. Cara kedua, kita panjangin width-nya. Ini caranya. Jadi kenapa? Karena kan kalau teman-teman lihat di bagian sini ini kan si tombol drop down-nya ini itu kan berada di tengah display yang ini, div yang ini. Jadi kalau misalkan dia si div-nya ini semakin memanjang ke sini, otomatis button-nya ini akan bergerak ke tengah, ke sini. Karena dia menyesuaikan atau ngikut dengan panjang dari si div-nya itu. Jadi caranya tuh seperti itu. Cuman kalau teman-teman nggak mau kepikiran di sana atau mungkin nggak mau ribet, ya cara paling gampangnya ya udah tinggal di margin gini aja. Margin right sama dengan berapa? 20 px. Tuh, begini. Kurang misalkan tambahin 30. Set. Sini. Mungkin kurang lagi, tambahin lagi 35. Set. Nah, sini. Kepanjangan nggak kira-kira tombol home-nya? Atau mungkin ini kita styling second change-nya ini ya. Ini kan lupa kita styling ya teman-teman ya. Second change-nya kita styling dulu. Caranya font size, ukurannya. Ini ada beberapa opsi di sini. Kita ukur menggunakan angka aja. 25 coba. Seperti apa besarnya? Boleh sih, tapi kegedean. 23 aja, kita kecilin dikit. Nah, terus untuk font weight-nya kita atur sekitar 500 saja. Nah, nggak ada. Ya udah, berarti 600. Nggak terlalu kerasa. Nah, ininya kita pendekin dikit deh, biar lebih agak sedikit rapi. 80 coba. Nah, begini. Jadi kan kalau misalkan dilihat dari HP, tuh,
Misalkan aku pakai iPhone ya, aku ganti ke SE, itu nanti dia gini. Kenapa kok bisa begini? Karena width-nya ini, si panjangnya ini, itu berubah. Karena kan ini width-nya ini kan 375. Sedangkan kalau iPhone yang ini, itu kan 414. Nah, jadi caranya gimana? Di bagian sini ini kan logo nih, ini width-nya 40%. Jadi, kita atur menggunakan PX. Atau enggak, ya coba kita atur pakai PX. Kayaknya tetap berubah enggak? Tapi kalau pakai PX itu nanti akan menjorok ke sini. Terlalu lebar. Jadi kita pakai persen aja. Mungkin mau digedein lagi, bisa pakai 50%. Atau 45 deh. Jadi nanti setiap ukuran yang di bawahnya 300, itu nanti dia pasti akan berubah ke bawah begini. Misalkan jika Samsung Galaxy itu 360, terus apa lagi ya, Samsung Galaxy Ultra 20. Tapi kan ini masih kurang ya, karena masih ada gambar-gambar ininya. Kita hilangin dulu background colornya, teman-teman. Nah, set, dia akan segini. Nah, ini biasanya kalau dalam website ya, kalau teman-teman lihat di bagian sini itu kan hampir sama ya. Kalau misalkan dilihat tuh di bagian sini, tuh dia bentuknya drop down juga begini. Nah, sama dengan website yang tadi kita kerjain teman-teman. Di sini websitenya seperti ini jadinya. Ini nama logonya. Nah, untuk bagian HP kan sudah selesai. Sekarang kita akan custom bagian sininya. Oke. Karena kan tadi kan kita sudah nge-query si bagian handphonenya. Sekarang coba kita custom di bagian untuk desktop. Seperti biasa, kita akan ilangin dulu si select-nya ini biar nggak mengganggu. Gimana cara ngilanginnya? Select, display, gini, non, coba cek, hilang. Nah, sudah hilang. Sekarang tinggal kita coding bagian ul navbar yang ini ya, sama bagian logonya. Tadi cara ngodingnya di bagian navbar jangan lupa kita pakai display flag. Sama tadi kita buat justify content. Jangan center deh. Space between. Nah, jauh ke sana kan tuh. Nih, ini dari pojok ke pojok teman-teman. Bedanya apa? Space between sama space yang tadi kan kalau di CS itu kan ada 3 space. Space between sama space evenly. Bedanya apa? Dari jaraknya doang teman-teman. Kok gitu? Nah, tuh dia lebih menjorok ke sini. Ini namanya space evenly. Nah, nanti kalau misalkan space around kayak gini, itu dia lebih lebar sedikit. Tapi biasanya aku pakainya yang apa? Kalau misalkan kayak gitu, pakainya yang space between. Tinggal nanti kita custom sendiri untuk mempermudah aja sebenarnya Viva ini. Sip. Jangan lupa height-nya kita atur 15 VH biar lebih panjang. Nah, jadi FYI ya buat teman-teman yang kemarin belum ikut workshop building first website. Nah, jadi ukuran laptop ya, layar dari pucuk dari atas sampai bawah ini, satu screen ini itu tuh totalnya 100 VH. Ya, 100 VH itu agar website kalian itu ya udah satu full layar, nggak bisa di-scroll. Itu 100 VH. Tuh. Tapi kalau misalkan teman-teman mau bikin website kalian bisa di-scroll sampai bawah, yaitu ukurannya lebih dari 100 VH. Gitu. Jadi teman-teman saran saya kalau misalkan teman mau belajar website itu bikin yang ukurannya 100 VH dulu. Yang penting mengerti tentang cara layoutingnya. Nah, ini kan sudah seperti ini ya. Sekarang tinggal kita atur di div logonya. Div logo. Ini. Nah, karena kita butuh di div logonya dulu. Nah, div logonya coba kita coding. Kita butuh background color untuk bisa tahu seberapa. Nah, segini. Masih kurang, teman-teman. Masih kurang. Kita tetap pakai aku aja deh. Nah, width-nya tapi kita ganti 30% mungkin. Kayaknya cukup. Segini cukup lah ya. Nah, kenapa? Karena nanti untuk font size juga akan aku gedein. Tuh. Large. Jangan large. 35 aja. 35 px. Dan untuk posisinya kita taruh di tengah seperti biasa.
display flag, justify content center, align item center. Gini. Coba cek. Tuh. Udah lumayan lebih baik. Sekarang kita atur ketebalan dari si hurufnya itu. Font weight sama dengan 600. Nah, cuman kok kayaknya lebih kegedean ya. 32 aja deh. Kecilin dikit. Nah. Sudah. Sekarang kita atur di bagian style ininya, div navbar 2-nya. Nah, untuk bisa ngatur di div navbar 2, teman-teman, itu harus dipakein ini. Kita bikin seperti biasa. Ini di div navbar 2-nya ada ul ya. Nah, ada ul-nya juga. Ini seperti biasa kita taruh di tengah pakai display flag. Content center, align item sama dengan center. Nah, begini. Cuman kan ini masih kecil ya ini ya, karena kita belum panjangin si listnya ini. Jadi kita coba panjangin width-nya sama dengan 30% sama kayak yang tadi. Nah, sudah panjang, cuman ini tombolnya masih ada nih, home-nya nih. Kita bikin dia serow atau misalkan tidur ya, kita buat tidur. Caranya seperti apa? Nah, di dalam div ini teman-teman harus lihat dulu, di dalam div ini itu dia punya ul dan juga punya li. Nah, tidak si home about me ini kan ke cover sama ul ya. Berarti kalau kita mau bikin agar si home about me dan kontak me ini selurus atau sejajar, maka cara yang paling gampangnya adalah di bagian VS Code kita atau di ini itu kita bikin ini tadi apa style ya. Oh ya, index. Nah, ini tinggal kita atur displaynya sama dengan sudah lebih baik, tetapi gapnya masih kurang, kita gedein gapnya. Sudah lumayan lebih baik, cuman titik-titik putih ini, tompel-tompelnya ini kan masih ada. Jadi coba kita hilangin tompel-tompelnya ini, karena mengganggu ya. Text decoration. Oh ya, aku lupa ngasih tahu juga. Jadi untuk bagian ul ini tuh nggak semuanya itu tentang li, teman-teman. Ada yang namanya all. Apa bedanya all dengan li? Ini aku lupa nyampein juga. All itu dia pakai angka. Tuh. Nggak ada, sebentar. Coba aku ganti all semua ya. Coba cek indeksnya. Tidak muncul ya. Atau mungkin karena alah, aku tahu. Cover ini berarti dia. Yes. Biarin aja deh. All ini pakai angka lah pokoknya, ini nggak muncul kenapa ini? I don't know. Nah, ini biarin aja kita pakai li. All itu konsepnya pakai angka. Jadi li dan all itu ada dua sebenarnya untuk ul. Ada li sama all. Karena kan memang ul dan all itu kan dipakai buat list ya. Jadi ada dua disediainnya. All apa al gitu aku lupa. Nah, di bagian indeks tadi kan ini udah. Sekarang kita hilangin. Cara ngilangin si tompel-tompelnya ini biar dia hilang itu pakai text decoration. Nih. Bukan text decoration juga, siapa? List style type. Nih. Tuh, dia hilang. Jadi pakai si list style type ini di dalam si ini. Ini fungsinya adalah untuk menghilangkan si tompel itu kalau misalnya kalian bikin list ya. Karena biasanya kalau di navbar mau bikin home, about, me, dan lain-lainnya yang serupa kayak gitu, itu biasanya dia pakai list. Sudah, kita coding sekarang font size-nya jangan lupa. Misalkan 2 atau misalkan itu udah px deh, gampangannya gitu. Kita atur font weight-nya biar nggak salah. 600. Udah.
Bagus. Kita ganti font family Arial. Arial Helvetica Sans Serif. Kayak gini sudah lumayan bagus, cuman kita bikin si div-nya ini lebih menjorok ke sana. Right. Sorry. Terlalu nggak kelihatan sebenarnya kalau kita sistem. Nah, kita nggak menjorok ya. Tadi kan agak terlalu ke sini. Kalau misalkan mau ditaruh sini ya teman-teman aturlah 100 bisa. Tuh. Cuman ya itu karena ini kan pakainya dia satuannya px bukan persen, jadi dia agak geraknya tuh sedikit-sedikit. Dah, kayak gini. Sekarang coba kita hilangin. Nah, jadinya kayak gini. Nah kan biasanya kan kalau kita ngoding website atau bikin tampilan front end itu kan tampilan navbarnya kan kalau untuk desktop itu kan kayak gini kan. Tapi kalau untuk HP tampilannya kayak gini. Nah, itu yang disebut dengan nama responsive web design menggunakan dua implementasi website. Yang pertama adalah media queries secara inline dan yang kedua adalah media queries secara eksternal. Kenapa disebut eksternal? Karena dia berada di dalam file CSS. Sedangkan yang inline itu berada di HTML. Menjadi sebuah atribut. Itu yang disebut dengan media queries. Seperti itu teman-teman, implementasi dari media queries responsive web. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya nih, Tailwind CSS. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak seputaran media queries? Mungkin teman-teman ada yang mau tanya. Halo? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita langsung lanjut aja ya. Tadi kita sempat bahas tentang materinya ini. Ini mungkin aku bahas dulu ya. Nah, yang namanya framework CSS itu di dalam internet itu ada dua yang paling sering dipakai. Yang pertama itu Bootstrap, yang kedua itu Tailwind. Oke, ada dua. Ya. Nah, apa perbedaan dari Tailwind sama Bootstrap? Itu kan yang selalu menjadi pembahasannya gitu loh. Kenapa kok orang-orang banyak yang pakai Tailwind, developer, kenapa nggak pakai Bootstrap? Jadi Tailwind itu yang membedakan Tailwind sama Bootstrap, dia itu memiliki yang namanya utility first kalau di Tailwind itu. Dia punya ini. Artinya apa? Dia menyediakan kelas-kelas kecil seperti BG Grey 500. Nah, ini akan saya jelaskan di sini aja, teman-teman. Nah, di bagian sini deh, saya akan jelasin. Jadi begini, kalau Bootstrap, apa perbedaan Bootstrap sama Tailwind ya? Bootstrap itu, anggaplah kita memiliki sebuah button. Misalkan kita punya sebuah button. Misalkan aku butuh button di bagian sini, namanya adalah home. Nah, kalau Bootstrap itu biasanya atribut CSS-nya ya kan kelas. Teman-teman coba lihat di sini. Nih, ini kan ada kelas nih, ya kan? Tuh. Kalau Bootstrap itu biasanya ya begini teman-teman. Button atau ya button sama dengan button strip primary kayak gini. Ya. Ini konsep kelas CSS untuk Bootstrap. Ya, misalkan mau warna merah ganti danger. Nah, ini kita nggak pakai Bootstrap, ini kita aku cuma nentuin aja. Nih, ini kalau di Bootstrap ini seperti ini. Tapi kalau di Tailwind, ya, kalau di Tailwind ini. Nah, kalau di Tailwind itu dia makainya itu BG Grey ini sama dengan 500 ini. Terus ditambah di sini LG titik sama dengan misalkan
500 apa ya, misalkan 12 gitu. Terus MD ya gini sama dengan 30. Nah, ini adalah model utility first yang dimiliki oleh Tailwind CSS. Nanti kita akan sedikit coba implementasi ya di dalam pembuatan website. Nah, jadi kita nanti sedikit akan bikin website dulu. Nah, untuk di bagian Tailwind CSS-nya. Sekarang kita masuk ke Canva dulu. Nah, keunggulan Tailwind tadi kan kita sudah bahas ya. Sekarang kalau untuk pakai Tailwind di bagian sini, aku biasanya kalau untuk Tailwind itu pakainya Hyper UI. Kita akan menggunakan ini untuk membuat sebuah website. Jadi nanti website yang akan kita buat untuk implementasi Tailwind-nya itu adalah website ini teman-teman, website copy. Ini kan kemarin website yang dibahas untuk pertemuan sebelumnya. Jadi kita coba meremajakan website ini itu dengan beberapa fitur yang tentu saja dibantu sama Tailwind menggunakan resource Hyper UI. Nih, teman-teman bisa akses ya. Itu. Ada selain Hyper UI ada apa lagi? Ada Daisy UI. Nih. Sama juga Tailwind CSS komponen. Mau pakai apapun terserah. Cuman kalau aku pribadi itu biasanya paling sering pakai Hyper UI. Nih di sini. Kita akan pakai yang ini. Oke. Nah, ini kan tadi sudah ada ya. Ini mungkin aku komen dulu ya teman-teman ya. Ini aku komen karena kita akan pakainya di sini. Sorry. Ini aku hilangin dulu deh. Gini aja deh, CTLA. Kemudian komen. Loh, kok ini juga? Oh iya, kita buat Tailwind ya. Kita komen dulu. Ini kita komen dulu. Dan yang ini kita komen dulu. Karena ini kan tadi yang responsif. Apa ini merah ini? Nah, lalu yang terakhir ini. Kita komen. Coba kita komen. Ini kita komen. Dan yang terakhir kan kita komen. Kita akan bikin Tailwind-nya di bawah sini. Pakai HTML biasa aja. HTML atau mungkin HTML. Ini boleh, terserah. HTML. Sini. Terus title. Ada apa lagi title? Title ini dalam head kalau perlu. Set. Nih. Lalu yang kedua adalah body. Kita nanti akan bikinnya di sini teman-teman. Oke. Nah, caranya adalah kalau kita mau pakai ini Hyper UI ini, kita harus dapetin namanya CDN-nya dulu untuk Tailwind-nya. Cara dapetinnya ya udah kita ketik di sini Tailwind. Nah, ini di sini. CDN-nya di mana? CDN itu di sini. Tuh, play CDN. Teman-teman bisa dapetin CDN-nya di sini ya. Tuh ada script. Dan bisa gini gitu. Cuman ini nanti kita akan pakai scriptnya aja. Ini kita kopas. Kita pindah ke dalam sini. Ya. Titelnya jangan lupa. Yang titel nggak usah lah. Terus apalagi seperti ini. Sudah Tailwind, sudah meta ini nggak ini coba ya, ini kopas dulu nggak masalah. Taruh sini. Oke, sudah ada Tailwind-nya. Sekarang coba kita implementasikan dulu. Kita ketik di sini apakah ini nanti codingannya muncul. A1 sama dengan Java, misalkan gitu. Keluar ya, tapi itu ada aman deh. Ini ya.
Nah, aku pindah aja deh di folder ini, bikin folder baru biar enggak merusuh. PTL ini ada komennya ya, harus satu-satu ini kalau bukan kan bisa ada ini. Nah, nanti aja ya, bener, yang penting ini dulu aman. Oke, ini kan udah Java ya. Sekarang kita coba bikin navbarnya dulu. Yang namanya website itu ada dua. Yang pertama adalah navbar. Kita butuh navbarnya dulu. Kayak tadi yang kita udah bikin, navbar sama dengan navbar. Seperti ini. Ya. Ini kan ada navbarnya. Nah, sekarang kita coba implementasiin si navbarnya ini di dalam sebuah Hyper UI. Tuh, Hyper UI. Nah, di sini kan kita butuh yang namanya navbar tuh header ya. Nih. Coba cari di sini header. Nah, dapat nih. Misalnya kita butuh ini, atau misalkan jangan pakai header deh, pakai apa ya? Batch checkbox outcome. Bukan header. Nah, ini aja deh, pakai ini. Nah, keuntungannya dari menggunakan si Tailwind ini adalah, teman-teman, dia itu udah responsif. Tuh, dia itu udah otomatis responsif. Ini memang tampilan mobilenya begini. Ini udah otomatis responsif. Karena apa? Karena Tailwind itu memang kelebihannya itu seperti ini. Dia sudah responsif karena dia menyesuaikan dengan layarnya. Ini yang membuat kenapa Tailwind itu tuh paling sering dipakai sama banyak developer. Selain responsif, tampilan-tampilannya juga komponen-komponen itu banyak yang open source dan tidak perlu menggunakan CDN. Jadi kita cuma dapetin CDN dari si Tailwind, habis itu kita pakai kayak Hyper UI ini, otomatis dia sudah bisa diimplementasiin. Sekarang misalkan gini, aku mau bikin misalkan kayak tadi namanya apa ya, website coffee lah misalnya gini. Tuh, website coffee. Nih, ini kita hilangin dulu. Misalkan kita bikin website coffee, jangan coffee deh. Namanya apa ya? Point coffee misalnya gitu. Point coffee. Terus bawahnya ini tulisannya kita ganti. Apa ya? Beli kopi di sini sekarang. Murah. Ini tulisannya teks small-nya ini bisa kita ganti, mau diganti MD ini bisa, nanti dia akan membesar sendiri. Mungkin kita ganti large sini. LG. Gedenya dia ini apa ya? Kalau bisa dibilang nggak terlalu kelihatan sebenarnya. Oke. Kecil. Jadi bisa diganti-ganti ya. Nah, ini nih termasuk utility first yang dimiliki oleh Tailwind. Mau diganti tulisannya bisa, nih kita samain aja pakai MD aja atau medium. Terus text screen-nya kita ganti dengan warna black. Ketebalannya ini kita atur 700. Coba kita cek. Masih nggak kelihatan juga. Ada yang aneh tadi. 800. Oke, biarin aja dah. Berarti emang dari sononya. Medium udah, text black-nya udah 800 dan sekarang kita bikin di bagian view website-nya ini. Di view website ini, itu misalkan kita masuk ke home, kita siapin tombol home. Nah, teksnya juga kita ganti. Ini teks SM sama dengan MD. Fontnya kita bikin
large coba. Jadi ini fontnya sama dengan large. Inline flex item center Jasiva center gapnya 1,5. Nih tempatnya kata apa fontnya itu berada di center, border gray-nya sama dengan 200, coba kita ganti 300 atau 600. Ini kita ganti black. Nah, apakah terlihat? Tidak terlihat juga. Wow, kenapa itu? Border black. Ini bukan border black, tapi dark. Nah, ini nih yang kadang kita harus open source. Ini nggak tahu ya, ini dark apa black ini. Setahu black sih. Coba nanti tak ini aja kita samain. White PX nya biarin, text gray nya 900. Ini udah pas. Create post kita ganti join member atau ya join member di premium biasa. Konten kita bikin di sini. Kontennya. Nah, ini nanti kita bikin kontennya di sini. Itu biasanya kita pakai banner, teman-teman. Cuman kita cari di sini banner ya, mana banner? Ada di sini banner nggak ya? Coba cek. Banners ada dong ternyata. Ini kayak gini nih bannernya. Tampilannya kan lebih apa ya? Lebih enak lah ya dipakainya gitu. Boleh juga. Misalkan buat nanti view-nya kita copy. Jadi Hyper UI ini tuh benar-benar membantu banget buat teman-teman yang mau belajar atau bikin website tentang website portofolio atau apa, karena sudah disediain, tinggal modif-modif aja ya. Atau mungkin teman-teman kalau misalkan ininya nggak bisa, ini kan home tadi, ini bisa di style CSS kayak gini ya, pakai inline CSS juga bisa berubah, nggak mesti harus ngikut sama ininya sih. Biasanya aku gitu kalau misalkan nggak berubah tampilannya kayak gini, cuman gede banget ini. Kita jangan pakai ini deh, terlalu besar. Kita pakai yang lain aja, cari yang button group, kita list, checkbox, filter, media, video group, progress, side menu, banner, local, apa namanya itu kalau CTA sini kalau misalnya. Dah, ini sip nih. Copy, pasang di sini, jadikan sebuah banner. Dan itu ganti namanya banner. Banner, ya banner ini. Ini ganti banner. Coba cek. Nah, tampilannya kayak gini. Nah, nanti ini aku ganti ya, misalkan ini kan warnanya masih join premium ini warnanya ini kan indigo, ini kita hapus saja, atau enggak kita ganti langsung styling di sini. Background colornya itu gua pakai brown. Nah, itu otomatis kalau nggak salah ya, itu nanti akan ngetimpa yang ini teman-teman. Jadi aku biasanya kayak gini. Nanti teman-teman bisa ukur sendiri tampilannya kan ini brown ya. Ini kita ganti coklat biar lebih apa sesuai dengan temanya. Itu kan poin ya. Jadi ini kita ganti sekarang, kita atur si bannernya ini. Section ini kita rapiin. Udah kayak gini. Kita beli misalnya. Nah, sekarang ini beli. Cuman tombolnya masih warna hijau. Kita ganti lagi coklat. Tombol dari background colornya kita ganti di bagian sini. Sorry. Scroll. Sini deh. Style. Sip. Cuman warnanya terlalu terlalu ini ya. Ini warnanya kan lebih apa ya? Lebih oke lah. Lorem ipsumnya kita ganti beli kopi gratis kantong plastik. Nah, ini kita
cita rasa kopi misalnya gini, saat kopi membuat apa ya, kaum Gen Z untuk membeli kopi misalnya gini. Bebas lah kayak teman-teman mau isi apa kalau gambar. Nah kayak gini gambarnya ini kita ganti, ini kan unsplash ya, ini kita hapus aja deh, kita sip. Nah dapat gambarnya gimana? Cara dapetin gambarnya di bagian sini, masuk ke website unsplash-nya langsung teman-teman. Tuh, ini banyak di sini. Ya, cari di sini misalkan coffee. Nah, banyak kan gambar-gambarnya. Dapetin aja cara masangnya. Ini coba. Copy image link begini. Masukin sini. Set. Oh, tapi gede ya, panjang gitu. Kita pendekin si gambarnya karena kepanjangan. Panjangin. Style sama dengan height-nya aku buat berapa ya? Menyesuaikan aja ya, di sini height-nya berapa? Cek dulu. Gambar dari sini tuh height-nya 56. Berarti 56% ya, Pak. Atau enggak ya segitu. Apa masalah sih? Nah, kayak ginilah. Kayaknya 56 kan. Cuman gambarnya masih terlalu panjang, teman-teman. Ganti dulu 45 ya, Pak. Boleh. Nah, ini kan udah lumayan anu lah ya. Sekarang kalau sudah kayak gini, kita dekorasiin di sini nih, background color. Jangan lupa kan border radius saja. Border radius 12 px. Sorry. Win, kayak gini. Tampilannya enggak kaku-kaku banget lah ya. Gitu loh. Nah, sekarang kita buat tampilan kontennya di sini nih. Jadi kita butuh buat konten dari si backgroundnya. Nah, untuk kontennya ini kan tadi kan kita punya tailwind ya. Kita butuh produk kalau nggak salah. Produk. Produk collection. Teman-teman bisa ambil di sini ya. Misalkan aku pakai ini, copy, aku taruh di bagian bawah sini. Produk. Produk pen, misalkan itu. Taruh bawah sini. Tapi ini karena ini terlalu tinggi ya, anunya ini. Jadi kita apa ya? Sebentar. Karena ini terlalu tinggi, jadi ini kita ganti regular price-nya. Ini berarti tampilan sininya nih yang salah nih. Nah, tampilan height-nya ini kita atur gini deh. Coba kita hilangin. Harusnya sih berpengaruh ya. Oh iya, kok dia sectionnya berarti height dari sectionnya ini yang harus kita kurangi. Overlap background sama dengan grid sama dengan ini, ratio sama dengan kayak 12. Oke, coba kita styling dulu di sini. Style sama dengan height 45. Ini berapa sih? Styling ini 45% ya? Berapa 45 ya? Coba. Kecil banget tapi kepotong gambarnya coy. Astaga. 50 lah. 55 lah. Nah, kayak gini. Cuman ini gambarnya agak kepotong, mungkin nanti bisa disesuaikan di bagian sininya menggunakan gambarnya ini. Coba kita samain ya 55 via. Height-nya mungkin bisa berpengaruh. Coba dulu aja. Nah, kayak gini. Beli kopi gratis kantong plastik.
print ipsum ini. Menu coffee misalkan yang tadi, menu coffee ini bawah, jangan lupa kopi yang ada di Point Coffee ini dijamin murah meriah dan lezat. Bajunya kita ganti seperti biasa, kita cari gambar kopi di sini, bebas teman-teman, bisa kita pakai copy image link, kita masukin di sini. Tuh, kayak gini. Cuman gambarnya terlalu besar nanti. Terus kita cari lagi di bagian sini. Misalkan kopi apa ya enaknya ya? Ini deh, boleh nih. Loh, muncul. Kopinya sudah ada, sekarang apa ya? Americano coba. Kita cari Americano. Ada nggak ya Americano teman-teman? Oh, ini ada nih, Americano. Ambil ini, set. Kita coding di sini. Sip. Loh, terlalu gede ya, nanti bisa diganti nih gambarnya. Terus baju yang terakhir kita samain deh biar lebih gampang. Misalkan apa ya, espresso. Dapat ini. Masuk ke sini. Nah, kayak gini. Harganya disesuaikan saja. Ya, misalkan ini untuk cappuccino, aku mau untuk cappuccino ini harganya sekitar berapa ya? Lagi nggak? Oke. Harga cappuccino berapa ya? 25.000 misalnya. 25.000. Ini espresso seginiin. Bukan sih, ini bagian apa? Oh iya, regular price di bagian situ ini. Oh iya, ini gue di mana sih? Oh, aku ngubah di spannya, maaf, aku ngubah di sini. Nah, ini kenapa ada ini tuh ya? Ini regular price, tapi taruh atas ya. Nah, espresso seperti ini. Oh, ini misalkan ambil latte, bebas lah ya. Regular price latte itu 23. Ini untuk ini tuh Americano, kebalik lah, ini nggak apa-apa. Americano 20.000. Kon mau nah, maksudnya kayak gini ya, ini cuman karena warnanya terlalu kecil, Americano detailnya terlalu kecil, karena di sini ini pakai P ya. Kemudian misalnya ada text gray sama dengan XS sama dengan ini bisa kita anuin sendiri untuk tulisannya, mungkin bisa diakses sendiri ya. Kalau teman-teman bingung, tinggal dikasih aja font size di sini sama dengan 30, kemudian 20, terserah lah. Nah, nanti harusnya font size-nya itu nanti dia akan berubah.
Tuh, americano lebih gede lah. Cuman kayaknya kegedean juga kalau kayak gitu. Jadi kecilin aja 15. Dah. Nah, kayak gini. Ya. Ini sekarang kita tinggal bikin reviewnya terakhir ini. Review sama footer. Nah, untuk reviewnya kita taruh di sini. M. Di bagian reviewnya. Di bagian review tinggal teman-teman bisa cari di sini di Tailwind CSS ini di komponennya. Tuh, misalkan review. Apa ya namanya ya? Testimonial. Nah, ini kita bisa pakai ini. Ini aku taruh di copy. Terus aku taruh di sini. Bam. Dan apa yang terjadi, dia akan muncul di bawah. Review trusted reviewers from host. Nah, ini bisa kita edit, terserah mau diedit gimana. Misalkan kopinya enak, cuman nggak ramah di kantong, misalkan gitu. Cuman nggak ramah di kantong, nggak ramah untuk kantong. Nah, namanya misalkan siapa ya? Donald Trump. Nih. Nah, ini nih span ini kan tadi kan bintang-bintang ini ya, teman-teman ya. Tuh. Ini bisa kita hilangin satu tampilannya. Oke. Jadi dia di bintang 3. Sama si Paul Star ini juga bisa di juga. Mana ya? Paul Star. Ini dia. Nah, coba Vladimir Putin. Ini kan gini. Kopinya enak. Cuman tempatnya panas. Saya kasih bintang 4. Tuh. Nah, nanti tinggal dihapus salah satunya. Set. Oke. Udah jadi bintang 4, sekarang ya Paul Star. Ini dia. Ini kita pakai, masukin di sini. Apa ya namanya? Ada Pak Surya nama tuh. Lumayan, Yes, misalnya kopinya enak, websitenya bagus, dan kacor. Yes. Bintang 5. Oke. Nih untuk review trusted customer-nya. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu footer. Nah, footer ini kita tinggal pasang si footernya dari sini. Tailwindnya cari aja di bagian sini footer. Ini kan testimonial ya, sorry. Footer itu di bagian mana ya? Produk card, produk ini pop up, nah ini dia. Mana tuh tadi footer? Nah, pakai ini aja deh, lebih simpel kayaknya. Set. Taruh sini. Nah, cuman logo Ipsumnya ini kita hapus karena kita tidak membutuhkan ini. Untuk apa? Ya benar nggak sih? Copyright sama dengan 2004. Logo Ipsumnya kita hapus. Berarti itu larinya ke, coba kita hapus ya. Ini kita hapus. Sorry, salah. Kita komen aja. Nah, udah.
Mungkin kita mau tambahin H1 deh, point coffee. Kecil banget. SM, waduh jangan SM dong. Lagi jangan. If class sama dengan teks sama SM-nya justify. Coba kita coding di sini ya langsung. Ini kayaknya ngaruhnya di sini ya. Style, font size. Nah, cuman warnanya kecil banget sih kita. Nah, tebelin. Tapi warnanya itu aku ganti pakai 30 bisa sih. Kita samain aja deh. 30. Ini, tapi untuk colornya ini kita ganti ya warna fontnya biar lebih sesuai sama kopi coklat. Ini kita ganti kayak gini. Nah, selesai deh untuk implementasi website menggunakan Tailwind dan juga menggunakan responsive design. Jadi tadi kita udah pakai dua ya, Tailwind dan juga responsive design. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanya terkait materi ini mungkin silahkan bertanya. Oke, thank you Kak Surya atas materi yang telah disampaikan. Nah, teman-teman, kita sekarang akan buka sesi Q&A. Nah, untuk teman-teman GDG OC UNAR 2024 yang punya pertanyaannya boleh langsung reply aja ya di kolom chat atau nanti boleh langsung on mic. Nah, teman-teman mungkin ada yang mau tanya terkait Dava Eka Sujianto. Silakan Dava. Wah, namanya sama nih. Baik, cek Kak, ada suaranya nggak? Kecil-kecil suaranya. Di aku kecil. Mungkin emang gitu ya mic-nya. Iya. Lanjut. Jadi misal kan ini tadi kita buat web pakai template langsung ya. Kalau styling dari langkah-langkahnya gimana Kak? Nggak pakai template gitu. Kenapa? Misal mau styling kita nggak pakai template itu langkah-langkahnya gimana dulu? Terus apa mau styling website pakai template gitu ya? Oke. Jadi untuk langkah-langkahnya, tadi kan aku udah jelasin ya terkait implementasi website. Kalau misalkan itu kan tadi kan kita pakai HTML CSS natif ya atau HTML CSS biasa. Itu pertama langkah-langkahnya ya udah pasti kalian pasang CDN-nya dulu kalau pakai natif. Tapi kalau misalkan teman-teman mau bikin pakai framework kayak Laravel atau React atau Next, itu teman-teman bisa download, ini aku share screen dulu ya, lupa ngasih tahu juga. Jadi teman-teman itu bisa install pakai ini teman-teman. Bentar. Nih. Nah, nih kalau misalkan kita mau pakai framework, itu kita pakai yang namanya framework Git. Nih, misalkan kita mau pakai Laravel nih, tuh kita harus install ininya dulu, npm dan juga npx-nya. Ini kalau misalkan kita pakai framework. Kalau misalkan kita mau pakai React atau Next, itu bisa kita pakai ini. Nanti kita akan dapat yang namanya konten beserta dengan plugin-pluginnya. Nah, tuh kayak gini. Baru kita running menggunakan npm run dev. Itu misalkan kalau teman-teman mau pakai framework. Tapi kalau misalkan teman-teman tadi sesuai pertanyaannya si Dava, itu kira-kira kalau misalkan mau ngoding atau misalkan mau bikin website tanpa bikin template-nya itu gimana? Itu teman-teman cuma tinggal masang di ngedesain atau bikin di div dan div HTML-nya sendiri. Jadi teman-teman tinggal masang CDN HTML-nya lalu kita pasang si codingannya itu. Udah, tinggal gitu aja sebenarnya. Sebenarnya simple kok. Mungkin ada yang kurang jelas Dava mungkin terkait implementasinya atau mungkin ada yang mau tanya lagi untuk HTML CSS. Pokoknya implementasi Tailwind ini tuh sebenarnya lumayan mudah sebenarnya.
Cuman mungkin ya yang bikin agak sulit itu yang aku bilang tadi, utility first-nya itu. Itu kalau untuk yang pemula atau yang masih belajar pertama kali, itu sebenarnya tidak terlalu disarankan menggunakan Tailwind. Teman-teman mungkin bisa ngakses kayak ke Bootstrap, itu bisa lebih untuk dipakai belajar terkait template. Tapi kalau teman-teman misalkan mau coba kayak Tailwind, ya teman-teman bisa pakai Tailwind. Nah, kenapa kok Tailwind itu sering dipakai banyak programmer, terutama developer front end? Karena ya itu, Tailwind itu tuh open source, komponen Tailwind-nya tuh banyak. Ya, ada Hyper UI, terus ada Daisy UI, ada Flowbyte, dan lain-lain gitu loh. Jadi ragamnya itu banyak, bisa dapat referensi juga untuk tampilan layout, section, dan lain-lain, seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi terkait tampilan atau mungkin seputaran Tailwind dan juga responsif, silahkan. Teman-teman kalau sambil nunggu peserta lainnya, aku mau tanya nih Mas. Menurut Mas, boleh, responsif itu better dari mobile atau dari desktop? Nah, better dari mobile atau dari desktop. Tadi kan sempat aku kan sempat nge-highlight ya terkait untuk pembuatan responsive web secara mandiri atau kalau kita ngoding sendiri pakai media queries. Itu sebenarnya kalau menurut sudut pandangku itu tuh lebih better itu di bagian HP-nya dulu. Jadi kita bikin di bagian mobile. Nah, nanti kalau misalkan di bagian mobile itu ternyata sudah rapi, itu kan HP itu kan kalau misalkan responsif itu kan lebih mengandalkan width kan, lebar, bukan mengandalkan tinggi. Jadi kalau misalkan di bagian width-nya itu sudah teratur, kita cuma tinggal ngedesain width di bagian desktop-nya. Jadi lebih mudah gitu loh. Nah, kenapa aku bilang lebih mudah? Karena kan yang namanya kita bikin navbar atau bikin komponen-komponen lain itu kan ada div. Nah, div-nya tuh bisa kita bisa tahu gitu loh untuk nge-custom div-nya itu, oh ini div untuk apa seperti itu. Jadi kalau menurutku pribadi itu kalau misalkan teman-teman mau belajar responsive design web itu dimulai dari mobile dulu. Nanti kalau mobile-nya udah jadi baru teman-teman ke desktop. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai 3 device kayak mobile, tablet, iPad atau mungkin desktop, nah teman-teman bisa ngakses yang mobile dulu, habis itu tablet atau iPad, habis itu baru ke desktop. Sebenarnya kalau desktop sama tablet itu kan lebarnya kan hampir-hampir sama lah ya, gitu, sama-sama lebar gitu. Jadi memang yang lebih didahulukan itu sebenarnya mobile dulu. Begitu penjelasannya. Mungkin ada yang tanya lagi? Sudah cukup belum untuk Kak Adel sendiri? Oke, thank you Mas. Buat teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Bisa langsung on mic aja ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman yang belum sempat ditanyakan mungkin bisa tanya lewat Discord ya teman-teman ya. Di web development itu bisa ditanyakan di situ, nanti akan aku jawab. Atau mungkin teman-teman ada yang mau tanya sekarang, silakan terkait atau mungkin masih belum paham. Nih. Nanti aku juga akan, aku lupa buat nge-share hands-on-nya juga untuk materi kali ini. Ya, aku izin share screen ya. Jadi untuk hands-on terakhir ini, tadi kan kita kan sudah belajar banyak ya terkait HTML, CSS, responsive design, juga kita juga sudah belajar menggunakan Tailwind. Nah, sekarang hands-on-nya itu gampang banget kok sebenarnya menurutku. Kalian bikin sebuah website sederhana, bebas, mau website apa aja, mau portofolio tentang kalian, tentang portofolio tentang UNER, atau mungkin tentang apa, bebas menggunakan Tailwind CSS. Ya, tadi seperti template yang udah aku jelasin pakai Point Coffee tadi, itu bisa dipakai untuk ngerjain si hands-on-nya ini. Nanti untuk detail hands-on-nya akan aku kirim di Discord. Oke? Segitu aja. Mungkin teman-teman dari kolom chat ada satu Mas, sorry. Wah. Ini dari Rizaldi Reski. Kalau mau input gambar pakai file sendiri, bukan dari internet, itu gimana ya Mas caranya? Kalau ini bukan dari internet. Oh, oke. Pertanyaannya bagus, Rinaldi Rizky. Jadi kalau misalkan kita nggak mau input lewat gambar, itu kan tadi kan kita pakai link ya. Nah, itu caranya, itu aku mungkin sedikit share screen aja ya, untuk menjawab pertanyaannya Rinaldi itu. Jadi gini, gambarnya itu harus kita simpan terlebih dahulu, Rinaldi. Jadi kita harus simpan gambarnya di sini. Kita bikin folder sendiri, namanya aset. Nah, nanti misalkan di bagian ini, ya aku ngoding di sini aja, HTML. Nah, misalkan gini, kamu tinggal masukin inputannya begini, image PNG begini sama dengan, nah, source-nya ini nanti kamu arahin, misalkan, nih, misalkan nama source-nya itu apa, misalkan namanya mobil.jpg, kayak gini. Alternatifnya apa? Mobil. Udah.
itu nanti kamu dapetin dari si folder yang udah kamu simpen di sini. Gitu. Pakai image atau pakai source. Nih, atributnya ini seperti ini. Jadi kamu simpen dulu gambarnya di sini dalam aset baru. Tapi kalau dalam aset itu kan biasanya kan berarti harus masuk dulu biasanya titik gini, kalau enggak titik-titik gini ya. Ini gambar kayak gini tuh. Misalkan aset kayak ini. Nah, begini. Nah, ini baru. Cara ngaksesnya gini untuk di HTML biasa. Tapi kalau untuk di framework lain seperti di framework React atau Next.js atau Laravel tentu saja berbeda untuk implementasinya.